Jadi intinya untuk membuat efek-efek batu seperti ini, kita hanya cukup menggunakan teknik seperti ini teman-teman, plus dan segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel Cara Melukis. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat efek retakan pada lukisan. Nah, pada video-video sebelumnya saya sering membuat kontemporer, lukisan-lukisan kontemporer, dimana disitu banyak menggunakan efek retak-retakan seperti batu ataupun di efek tulisan. Nah, di sini saya akan berbagi cara membuatnya, teknik dasarnya seperti apa. Nah, namun pada video kali ini saya tidak menggunakan shade dulu, karena di sini kita akan belajar teknik dasarnya saja. Baiklah teman-teman, langsung saja. Yang saya gunakan, yang sering saya terapkan pada lukisan kontemporer itu saya menggunakan teknik yang berupa dasarnya yaitu plus, retakan plus, kelihatan ya teman-teman ya, retakan plus, dan yang satunya itu segitiga. Nah, ini sering saya gunakan. Nah, nanti dari kedua pola ini kita akan membentuk beberapa efek retakan. Langsung saja teman-teman, saya contohkan pada retakan plus ya, yang pertama. Nah, jadi ketika di sebuah lukisan kaligrafi kontemporer khususnya, itu biasa kita bingung, masih ada ruang kosong. Jadi ketika tidak diberi efek itu kelihatan sangat kosong. Nah, maka dari itu biasanya saya sering menggunakan efek-efek retak. Nah, mungkin nanti akan saya tunjukkan seperti apa hasilnya yang lukisan sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kali ini kita akan membuat cara ini. Baik teman-teman, ini kita buat saja dulu seperti plus ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika diterapkan di sebuah lukisan, maka di sini kan kelihatan seperti kaku dan bukan retakan. Jadi ini kita beri efek tambahan seperti ini. Jadi ini semakin ke atas semakin teruncing, semakin ke ujung, intinya semakin ke ujung semakin teruncing. Jadi seperti ini. Jadi kita kasih efek seperti ini, dia akan berubah seperti retakan nantinya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, mungkin seperti ini. Nah, pada lukisan itu kan kalau efek retakan seperti ini, jadi di dalam ini gelap teman-teman. Jadi seperti masuk ke dalam. Nah, di dalamnya ini gelap. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tidak kaku ya teman-teman ya. Nah, dari efek seperti ini kan masih satu gitu ya, jadi tidak kelihatan seperti batu retak. Nah, maka dari efek seperti ini bisa kita kembangkan lagi teman-teman. Jadi bisa kita gabung-gabung. Misal di sini sudah ada seperti ini, jadi di sini kita tambah lagi. Nah, ini kan lurus ya. Nah, tapi di sini kita bisa memberikan efek yang tidak lurus. Jadi seperti ini. Intinya polanya seperti tadi. Nah, di sini dan di sini ini kan beda, tidak lurus. Namun efek yang seperti ini cenderung lebih seperti retakan asli. Nah, mungkin bisa kita berikan seperti ini. Jadi istilahnya ini bata yang tidak bertemu. Nah, bisa dijadikan seperti ini. Nah di sini kan istilahnya ini bata yang digabungkan. Nah, ini gelap lagi teman-teman. Nah, ketika kita sudah tahu dasarnya, maka selebihnya itu terserah kita mau menambahkan seperti bagaimana. Misal ini kan tadi hanya plus saja, tapi di sini kita kasih lagi seperti ini. Nah, ini juga sudah berubah ke efek retakan. Nah, intinya teman-teman di bagian ujungnya ini menipis ya. Nah, di sini kita bisa kasih seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman coba. Nah, ini kita masih menggunakan pensil ya teman-teman ya. Untuk video berikutnya mungkin akan saya contohkan menggunakan cat, sehingga ketika dikasih warna di mana yang terang, di mana yang gelap itu kita tahu kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman.
jadinya seperti ini ya. Nah biasanya ini diberikan pada ruang-ruang yang kosong. Nah apakah bisa lebih kita kembangkan lagi teman-teman? Bisa teman-teman. Misal ini kan tadi dasarnya hanya plus ya, tapi ketika kita kasih lingkaran saja di sini itu sudah bisa juga seperti efek retak. Nah seolah-olah ini juga kita ibaratkan batu, namun ini menyatu dengan bata yang sebelumnya, jadi bisa seperti ini. Nah posisi batunya ini di tengah. Nah ini bisa. Jadi kalau ketika sudah tahu tekniknya, ini bisa kita kembangkan teman-teman. Nah ya ini teknik dasarnya teman-teman. Nanti akan lebih berkembang lagi teman-teman ketika kita sudah mengetahui dua teknik ini, yang segitiga dan yang ini. Nah untuk yang plus mungkin seperti ini teman-teman. Kita contohkan lagi yang berikutnya. Nah selanjutnya yaitu yang segitiga. Yang segitiga ya teman-teman, kita buat di sebelahnya, di sini mungkin ya teman-teman ya. Nah ini kan segitiganya kaku ya teman-teman ya, kaku seperti ini. Tapi untuk kaku atau tidaknya itu bisa kita terapkan juga. Nah biasanya untuk yang kaku ini kita bisa membuat efek yang seperti ini teman-teman. Jadi kita tetap konsisten dengan seperti ini, seperti membuat pola segitiga, tapi pada akhirnya dia akan membentuk segi lima. Nah ini bisa juga kita berikan efek seperti batu. Nah mungkin seperti ini teman-teman ya. Kita bawa ini seperti ini, kita lanjut terus. Ini terserah ya teman-teman ya, random. Nah tapi biasanya efek yang seperti ini, biasanya saya lebih senang meletakkan ini di bawah. Jadi misal ini media, ini posisinya di bawah, jadi di atas itu ada lagi. Nah ini kalau untuk yang efek yang seperti ini, kita hanya cukup merespon dengan memberikan efek gelap atau terang, posisi gelap dan terangnya saja. Jadi tidak perlu memberikan efek yang seperti ini. Nah jadi cukup seperti ini saja teman-teman. Tapi nanti ketika dikasih warna, dia ini bisa kelihatan seperti timbul. Jadi dimana kita harus memberikan bayangan gelap dan mana yang cahaya terang. Nah ini juga bisa dijadikan seperti efek batu. Ini untuk yang kaku, tapi bagaimana untuk yang tidak kaku? Nah bisa kita membuat efek yang segitiga tapi tidak kaku. Nah seperti ini teman-teman ya, ini garis lurusnya, tapi ini kita buat tidak kaku. Nah tapi nanti di sini kita tambah seperti ini. Nah ini kan aslinya ini segitiga ya, tapi kita buat tidak kaku. Terus di mana lagi kita buat segitiga? Di sini kita bisa buat segitiga teman-teman. Nah maksud dari segitiganya ini adalah ini dan ini. Nah ini bisa membuat efek batu juga teman-teman. Nah biasanya efek yang seperti ini tuh memang saya lebih suka di tebing gitu. Misal di sini kita tidak memberikan tulisan, namun nanti di tengahnya ini ada tulisan. Mungkin seperti ini, kita kasih contoh langsung ya. Nah jadi untuk pola seperti ini kita bisa randomkan dulu. Ini misal ya, kita contoh mungkin nanti di bagian sini yang akan kita kasih tulisan gitu, mungkin seperti itu. Nah tapi kita ini bisa memberikan efek segitiganya di mana? Nah ketika ini set, ini 1, 2, maka di sini kita bisa tambahkan. Nah teman-teman seperti itu. Terus mungkin di sini. Nah nanti itu lama-lama itu akan bergabung teman-teman. Nah ini yang saya maksudkan segitiga, tapi hasilnya ya random. Ada yang bulat, ada yang oval dan lain sebagainya. Ini tidak menentu. Yang intinya yang segitiga yang ini teman-teman. Nah ini. Terus kita kasih sini lagi, bisa kasih di sini ya teman-teman, seperti ini. Dan seterusnya ini bisa kita kembangkan terus. Nah jika membuat efek batu seperti ini, saya lebih senang dengan berlapis teman-teman. Jadi misal ya, kita anggap aja seperti ini. Jadi di sini tuh gelap teman-teman, jadi seolah-olah batu ini di atas. Misal ya, sini kita kasih gelap.
Nah teman-teman, jadi seperti ini. Misalnya kita ingin memposisikan batu ini di atas, maka yang kasih gelapnya di sini. Nah seperti itu teman-teman. Nah cukup jelas ya teman-teman ya. Nah jadi dari kedua pola ini nantinya kita akan bisa berekspresi lebih lagi teman-teman, bisa menggabungkan antara kedua ini. Jadi misalnya seperti ini tadi, ini kan berawal dari plus menjadi seperti ini, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa kita kembangkan lagi. Misal ini bisa kita buat segitiga teman-teman di sini. Nah teman-teman seperti ini, nantinya ke sini. Nah ini bisa menjadi efek batu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Bisa juga yang tadi hanya seperti ini, bisa juga kita tambahkan seperti ini. Tapi jika ketika kita tambah yang seperti ini, yang segitiga, dia tidak lurus seperti ini, tapi langsung saja kita mengikuti ini. Jadi seolah-olah seperti ini awalnya. Nah ini langsung membentuk gitu. Mungkin itu saja teman-teman tutorial yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi intinya untuk membuat efek-efek batu seperti ini kita hanya cukup menggunakan teknik seperti ini teman-teman, plus dan segitiga. Selebihnya itu kita bisa kembangkan semau kita teman-teman. Jadi seenak kita, bagaimana bagusnya nanti kita akan menemukan sendiri teman-teman. Jadi mungkin teknik ini bukan teknik yang teori atau yang bagaimana, tapi ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Enaknya ya mungkin seperti ini begitu. Jadi ketika membuat lukisan, saya pasti memasukkan efek-efek seperti ini teman-teman ketika menemukan ruang kosong. Nah ini teman-teman, sebelumnya ini merupakan contoh ketika saya memberikan efek-efek seperti tadi. Nah ini teman-teman, seperti ini kan efek-efek retak juga teman, yang dasarnya adalah plus. Nah teman-teman seperti ini, dan kemudian ini juga udah termasuk semakin random ya teman-teman ya, jadi berekspresi terserah kita. Nah mungkin itu teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Untuk video berikutnya saya akan memberikan tutorial langsung cara memberi warna teman-teman, langsung. Jadi kita akan langsung ke kasusnya seperti apa. Jadi dimana kita akan memberikan efek gelap dan dimana yang harusnya akan kita berikan efek terang. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi sehingga lukisan kita itu terlihat seperti lebih hidup dan batunya ya seperti batu yang timbul, mungkin seperti itu teman-teman. Cukup sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.